Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anakku semua yang Pak Guru sayangi, terutama anak-anakku kelas 5. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dipertemukan kembali dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, pada hari ini kita akan belajar bersama tentang memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Adapun indikator dari pembelajaran ini diantaranya siswa dapat menunjukkan sikap beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan nama-nama kitab Allah yang wajib diimani beserta penerimanya. Yang ketiga, menjelaskan perilaku-perilaku terpuji yang ada pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sebelum kita melanjutkan ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari bersama-sama, nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Ya, anak-anakku semua, lanjut nggih. Nah, yang akan kita bahas kali ini mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman artinya percaya, nggih. Iman artinya percaya. Lalu iman kepada kitab Allah artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan beberapa kitab-kitabnya kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun umat manusia dalam menjalani kehidupan agar selamat di dunia dan akhirat. Adapun beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Nah, yang ketiga ini, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada berapa kitab yang wajib kita imani? Ada yang tahu? Ada berapa kitab yang wajib kita imani? Oke, kita lanjut nggih. Kitab yang wajib kita imani ada 4. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama kitab Taurat. Yang kedua kitab Zabur. Yang ketiga kitab Injil. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Apa saja? Coba. 1 kitab Taurat. Yang kedua kitab Zabur. Yang ketiga kitab Injil. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Itulah 4 kitab-kitab yang wajib untuk kita imani. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu nggih, biarpun hanya sekilas-sekilas. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam dengan menggunakan bahasa Ibrani. Nabi Musa menerima kitab Taurat di Bukit Tursina atau Gunung Sinai. Taurat berasal dari bahasa Yunani yaitu Torah yang berarti
instruksi. Selanjutnya, adapun isi dari kitab Taurat yaitu 10 hukum. Apa saja? Yang pertama, menghormati dan mencintai Allah satu saja. Jadi Allah itu esa tunggal, tidak ada yang lainnya. Yang kedua, jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung, karena Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu. Artinya di sini kita tidak boleh menyembah berhala. Jika menyembah berhala, maka itu termasuk perbuatan syirik, musyrik nih, dosa besar. Selanjutnya, menyebut nama Allah dengan hormat. Selanjutnya, ingatlah kamu akan hari Sabat atau hari Sabtu supaya kamu sucikan dia. Jadi pada waktu itu, pada waktu zamannya Nabi Musa itu ada hari yang disucikan, yaitu hari Sabtu. Kalau mungkin di zaman kita ini, zaman Nabi Muhammad adalah hari Jumat. Selanjutnya, berilah hormat kepada bapak ibumu. Jangan membunuh sesama manusia. Larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan yang terakhir, larangan berkeinginan memiliki hak orang lain dengan cara tidak halal. Mencuri lagi, jadi tidak boleh. Itu perbuatan dosa haram. Setelah kitab Taurat, kitab apa lagi? Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berasal dari kata Zabara yang artinya menulis. Kitab Zabur berisi tentang nasihat, cerita, zikir, hikmah, doa, dan seruan Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia pada waktu itu, pada waktu zamannya Nabi Daud alaihis salam. Itu kitab Zabur. Lanjut, setelah kitab Zabur, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab Injil dalam bahasa Yunani berarti kabar selamat. Kitab Injil berisi tentang keterangan-keterangan yang nyata serta seruan untuk mengesahkan Allah. Jadi kitab Injil itu isinya seruan untuk mengesahkan Allah. Jadi Allah itu esa. Allah tidak beranak, tidak diperanakan. Kul wallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu Maha Esa. Selanjutnya di dalam kitab Injil juga telah memberitahukan akan adanya kelahiran seorang nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Jadi tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Jika ada, maka termasuk nabi palsu dan ajarannya pasti sesat dan menyesatkan. Itu sudah pasti. Setelah kitab Injil, kitab apa lagi? Yaitu kitab suci Al-Quran. Ya, kitab suci umat Islam. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada abad 6 Masehi. Peristiwa pertama kali turun Al-Quran disebut Nuzulul Quran. Sering kita dengar nggih. Tanggalnya 17 Ramadan biasanya kita sering memperingati hari Nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Selanjutnya, ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira. Pada waktu itu Rasulullah berusia 40 tahun. Dengan begitu, usia tersebut adalah usia pengangkatan Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul Allah. Wahyu yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat ke-3. Pada waktu Nabi Muhammad melaksanakan haji wada atau haji perpisahan. Berarti ayat ini turun di kota Mekah. Selanjutnya, dengan adanya kitab suci Al-Quran, maka telah menghapus sebagian syariat yang terdapat pada kitab-kitab terdahulu
serta melengkapi dan menyempurnakan syariat yang lebih baik. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran menjadi pedoman hidup manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Artinya, untuk masa sekarang, kitab Al-Quran adalah pedoman utamanya. Jadi boleh dikatakan, ketika sudah ada Al-Quran, maka kitab-kitab yang lain tidak boleh dijadikan hukum. Yang terbaik yang kita pakai adalah kitab suci Al-Quran. Selanjutnya, mengenai sifat-sifat terpuji dalam kitab-kitab Allah. Banyak sekali isi perilaku terpuji di dalam kitab-kitab Allah. Okay? Sedikit Pak Guru contohkan mengenai akhlak kepada Allah. Contohnya salat tepat waktu, ibadah puasa, dan lain-lain. Akhlak kepada diri sendiri, contohnya menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, memakai busana islami yang menutup aurat, dan lain-lain. Akhlak kepada sama manusia, contohnya tolong menolong, tenggang rasa, husnuzon, dan lain-lain. Akhlak terhadap tumbuhan dan hewan, contohnya memberi makan hewan, diberi sangkar yang baik, menyirami tanaman, memupuk tanaman, dan lain-lain. Kitab-kitab Allah itu sangat luar biasa. Kenapa? Di dalamnya itu mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia, agar manusia yang mengikuti kitab-kitab tersebut nantinya akan selamat di dunia dan akhirat. Ya. Dari situ sudah paham semuanya? Sedikit Pak Guru ulas nggih mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah meyakini bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya. Adapun yang wajib kita imani ada 4. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin dari Pak Guru itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian untuk materi selanjutnya kita sambung besok lagi nggih. Akhiran, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.